Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo guys, balik lagi di podcast Bala, podcast bareng Vepala. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman, buat kakak-kakak, buat Senat, dan juga buat Abah yang udah nyempetin datang buat podcast Bala kali ini. Di podcast kali ini, aku Bogi Arya Yusafan sebagai MC. Kali ini nggak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama pembicara kita, yaitu ada Akang Sony, yang udah berpengalaman banget nih di bidang hutan gunung. Boleh dari Akang Sony untuk memperkenalkan diri dulu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Takari, tapi biasa dipanggil Os. Bisa, kalau ya bisa biasanya Akang Os, Mbah Os biasanya, tapi lebih sering dipanggil sebagai Akang Os. Saya anggota Wanadri, masuk tahun 93. Begitu saja mungkin untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa panggil Akang Os aja ini ya, Kang? Ya, biar lebih mudah dikit lah. Agak Oke. hijau-hijau gitu. Jiwa mudanya tetap masih ada ya, Kang? Iya. Oh iya nih, Kang. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Apa sih alasan dan motivasi Akang bergabung di Wanadri yang sampai sekarang ini? Jadi sebenarnya saya tuh bergabung Wanadri itu awalnya tuh bukan atas keinginan saya sendiri. Mungkin pada saat itu kakak ipar saya terutama ya, yang memang sudah lebih dulu masuk jadi anggota Wanadri. Melihat lingkungan pergaulan saya tuh, waduh, terutama lingkungannya sendiri juga, wah sangat syarat lah dengan 5 mak kalau istilah ininya. Maksiat, mabuk, dan sebagainya ada di situ. Dan saya itu termasuk orang yang mudah terbawa sama situasi lingkungan seperti itu. Sehingga tahun 92 saya masih ingat. Os, nah gitu ya, kamu tahun depan ikut Lingkar Dasar. Jadi bukan atas keinginan saya. Dan saya juga tidak punya latar belakang seperti cinta alam atau sering naik gunung. Bukan jadi latar belakangnya memang kalau begitu masuk Wanadri itu nol aja. Cuma pernah kasih alat-alat juga nggak dikasih tahu alatnya untuk apa. Jadi udah persiapannya cuma kamu lari aja gitu udah. Jadi bukan atas keinginan saya masuk Wanadri juga. Untuk gambaran itunya seperti itu. Oh Demikian jadi jadi masuk malah Wanadri itu ya kakak ipar saya nyuruh mungkin karena lingkungan waduh sudah kalau diteruskan ini bisa hancur ya mungkin gitu ya. Pandangan kakak ipar saya tuh. jadi malah di Wanadri sendiri sebenarnya Akang background-nya bukan karena ingin menelusuri alam atau cinta sama alam gitu ya, Kang? Awalnya saya disuruh masuk Wanadri itu bukan karena keinginan saya sendiri. Itu saja. Nah, setelah di Wanadri, karena mungkin tuntutan program sendiri ya, karena ada setelah pendidikan dasar itu ada program-programnya. Dan kemudian di Wanadri sendiri ada 4 kegiatan pokok yang meliputi penelitian, penjelajahan, kemanusiaan, dan pengabdian masyarakat. Artinya hal tersebut, 4 pokok tersebut, memang ada nilai. Kalau dulu zaman saya masih program itu menggunakan SKS. Oh ini misalnya pengabdian masyarakat atau kemanusiaan, operasi SAR ikut di mana, itu ada nilai-nilainya. Nah, dari program-program mengikuti program tersebut, sehingga timbullah ya semacam ada panggilan lah kalau perjalanan gunung hutan tuh nikmatnya di mana ya, ada nilai-nilai perlahan-lahan masuk dari lingkungan biasanya kita di kampung dengan lingkungan ya biasalah oleng-oleng gitu ya ternyata begitu memang masih ada. Jadi partisinya memang masih ada keluar masuk. Jadi bahwa lingkungan yang lama juga masih keluar masuk. Cuma memang sekarang begitu masuk organisasi, mulai dibatasi. Aduh malu kalau begini, malu begini. Mulai berkurang. Begitu untuk gambaran motivasi masuk Wanadri. Memang saya disuruh. Kemudian setelah masuk Wanadri baru karena tuntutan program mulai mengenal alam, mulai mengenal bermain-main di alam terbuka seperti itu. Jadi karena sebenarnya awalnya disuruh tapi jadi malah setelah mengenal Betul, organisasinya cinta gitu ya, Kang? betul karena emang programnya seperti itu. Jadi mengikuti program, ikut
ada kesukaan-kesukaan, menikmati. Itulah akhirnya sampai sekarang masih senanglah menggeluti berkegiatan di alam terbuka. Awalnya juga seperti itu. Wah, nol, saya latar belakangnya tidak punya pengalaman camping juga camping biasalah. Camping pergi misalnya ke botol, udah. Jadi menganggap bahwa kondisi di lingkungan sekitar itu sama dengan kondisi di gunung. Wah, di saat datang di sana tuh pastilah tersiksa kedinginan. Beruntung itu ya, masih hidup tuh beruntung lah. Mungkin karena ada memang latar belakangnya terbiasalah hidup susah gitu ya. Jadi nggak begitu shock, begitu main-main, begitu nggak enak tuh nggak langsung kapok gitu. Oh, oke oke, menarik banget nih pengalaman Akang di Wanadri. Terus apa sih yang membuat Akang tertarik melakukan kegiatan di alam terbuka, serta tujuan Akang melakukan seputar hal itu tuh apa sih, Kang? Memang tadi awalnya ada dari program-program, kemudian melihat ke ada tuntutan untuk dari organisasi juga untuk membawa para pendaki itu melakukan pendakian dengan aman dan nyaman, dan karena memang ada 10 keterampilan dasar yang dibekali, kemudian ada dari itu salah satunya tadi dari 4 kegiatan pokok Wanadri itu pengabdian masyarakat tuh ada. Kalau dulu ya masih sering banyak minta-minta dari perhimpunan luar sejenis atau dari mapala-mapala Sispala tuh banyak meminta pengajaran-pengajaran. Nah, dari situlah mulai terasa keterampilan-keterampilan ingin memberikan yang paling mudah untuk diserap gitu sama orang perhimpunan-perhimpunan atau organisasi-organisasi yang meminta pengajaran. Kami meremukannya, kemudian mencobanya dengan beberapa teknik supaya memang pengetahuan-pengetahuan untuk bermain di alam terbuka itu mudah diserap oleh para penggiatnya, seperti itu. Oh, oke oke. Terus untuk Jadi tadi kan buat disebut inilah keselamatan, kenyamanan, ya, tadi kan tuntutan seperti itu ya. tadi Akang nyebutin bahwa ada program pengabdian gitu. Untuk program pengabdiannya gitu tuh di suatu desa di Jawa Barat atau di mana gitu, Kang? Jadi Jadi bisa. dalam pengabdian masyarakat ini termasuk pengajaran-pengajaran, termasuk ya dulu pernah pada saat selesai pendidikan dasar ada semacam pengobatan gratis dan sunatan massal di daerah tempat titik awal latihan di desa. Nah, itu bentuk pengabdian yang paling kecilnya, tapi pengabdian secara umumnya termasuk pengajaran-pengajaran, pemberian materi-materi untuk teknik hidup di alam terbuka itu termasuk ke dalam pengabdian masyarakat, penanaman-penanaman mungkin sekarang ke lingkungan hidupnya ya. Begitu untuk gambaran-gambaran. Kalau dulu Mas tergambar pengabdian masyarakat tuh itu memberikan semacam ada permintaan pengajaran atau kita juga mengadakan semacam kursus atau sekolah pendaki gunung apapun. Itu bagian dari program-program untuk pengabdian masyarakat. Wah, pastinya kegiatan yang dilakuin Kang Os sama kelompoknya ini pasti bermanfaat sekali nih bagi masyarakat sekitar ya, Kang. Insya Allah ini untuk tadi mengantisipasi supaya orang penggiat tidak kapok dan merasa senang kembali bermain di hutan, merasa dekat, merasa respect dengan alam ganti. Iya iya, Jadi karena pakai ganti kayak uh, pakai HT aja nih. karena curhat sedikit ya Kang, ini ya Kang dari aku ya Kang. Aku Ya, kan juga ikut di bidang pengabdian masyarakat gitu Kang. ya, Di pengabdian masyarakat tuh kayak aku awalnya motivasi ikutnya tuh karena aku ingin merasa bermanfaat, tapi setelah betul. aku ketemu sama masyarakat itu sendiri bahwa ketika aku melihat mereka senyum dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita usahakan buat kemajuan desa mereka atau kelompok tani mereka, itu ada rasa Ya, kebahagiaan sendiri betul. gitu Kang di hati aku. Terbayar tuh ya. Ya, karena benar-benar kita bisa merasa bermanfaat bagi orang lain itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan gitu Betul, Kang. betul, betul, betul seperti itu. Jadi Oke. kalau saya juga prinsipnya kalau tidak bisa bermanfaat buat orang lain, minimal untuk diri sendiri dan tidak merugikan saja itu paling minimalnya. Kalau tidak bisa bermanfaat, tidak merugikan saja itu paling minimal itu.
Betul banget nih, kalau kita nggak bisa bermanfaat paling tidak merugikan untuk orang Iya, lain ya, Kang. betul. Terus sebelum melakukan pendakian, pasti banyak hal yang perlu diperhatikan nih. Nah, salah satunya merupakan manajemen perjalanan. Nah, menurut Akang Os sendiri, manajemen perjalanan itu apa sih, Kang? Dan apa yang harus diperhatikan dalam manajemen perjalanan? Kalau manajemen perjalanan secara umum, kami itu membaginya, di sini ada faktor pengelola, faktor peserta, dan faktor alam. Nah itu yang akan menjadi rumit sekali, artinya kalau kita berhubungan dengan banyak orang akan rumit, dengan pihak luar akan rumit. Tapi secara umum, manajemen perjalanan untuk skop yang lebih kecil, kita tuh pertama, data informasi medan. Jadi sebelum kita berangkat ke titik yang kita tuju atau destinasi kita gali dulu informasi sedalam mungkin sehingga seolah-olah kita sudah pernah ke sana. Yang kedua, tujuan kita mau apa sih? Jadi biasanya tujuan itu berhubungan dengan peralatan teknis. Misal tujuan pendakian ya peralatannya juga akan nanti ini hubungan dengan apa? Peralatan dan perbekalan ya. Bagian dari manajemen perjalanan. Tujuan perjalanan sendiri mana mendaki berarti kita selain peralatan dasar itu artinya peralatan yang kebutuhan dasar manusia, tidur, makan, perlengkapan dasar ya, tidur, makan, sandang pangan papan lah, perlindungan itu termasuk peralatan dasar. Kemudian kalau kita tujuan perjalanannya mendaki, tentu ada peralatan khusus untuk mendaki. Penyusuran sungai ada peralatan khusus untuk penyusuran sungai. Untuk pengarungan sungai juga begitulah tujuan-tujuan. Sebutkan dulu tujuan perjalanannya mau apa. Kemudian yang ketiga adalah lama perjalanan. Jadi kita biasanya men-setting dulu di peta kemampuan jelajah kita. Artinya dengan jarak seperti ini, medan seperti tadi berdasarkan data informasi medan, kita akan melakukan perjalanan ini dari titik awal sampai titik akhir itu sekian hari. Berarti itu berhubungan dengan perbekalan yang kita bawa, perbekalan makanan terutama, perbekalan bahan bakar semuanya itu akan berhubungan dengan lama perjalanan. Yang keempat, itulah memperhatikan hal-hal khusus. Artinya hal-hal khusus bisa saja di daerah kita tuh hal tersebut tidak ada. Tapi di daerah destinasi kita hal tersebut menjadi khusus. Ada. Jadi kita tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut. Misalkan kalau kita ke Pangandaran saja. Ada semacam larangan atau beberapa daerah ya, Pangandaran aja yang sering itu. Jangan menggunakan pakaian berwarna hijau. Wah, itu kan hal-hal khusus. Di Bandung bebas-bebas saja atau misal di Jakarta bisa bebas-bebas saja. Nah, hal-hal khusus seperti itu coba kita telusuri agar kita tidak menyinggung perasaan daerah destinasi kita. Itu keempat. Yang kelima, kemampuan kita dalam membawa beban. Jadi dengan lama perjalanan seperti ini, wah ini berhubungan dengan kemampuan kita. Rata-rata manusia untuk itu normal membawa beban itu 1/3 dari berat badan. Itu normal ya. Jadi orang biasa tanpa latihan bisa membawa misalnya dengan berat badan 60 kg, dia idealnya membawanya 20 kilo. Tapi kalau kita berlatih untuk hal tersebut, kadang-kadang kita memang bisa membawanya lebih dari bahkan setengah dari berat badan. Itu orang-orang yang memang seperti itu, sudah dilatih, pikiran dan otot-ototnya sudah terbiasa dengan membawa beban seperti ini. Nah, artinya kalau kita dengan durasi perjalanan sekian hari, kita harus membawa beban sekian hari, berarti yang harus dilatih adalah kemampuan kita membawa beban, atau kalau tidak masih di atas kemampuan kita, artinya ada sistem operasi yang harus dirubah. Misalnya titik tertentu perbekalan yang dibutuhkan di drop, pakai heli, pakai apa itu tergantung kemampuan kita juga ya. Kemampuan finansial kita sangat mempengaruhi. Atau kita membawanya menggunakan tenaga bantuan orang atau porter atau bisa saja seperti itu. Itu yang termasuk bagian dari manajemen perjalanan tadi secara umum. Ada pengelola, peserta, dan lingkungan. Yang kemudian turun lagi ke pemilihan peralatan. Pertama, gali dulu data informasi medan. Kedua, apa tujuan kita datang ke sana? Berapa lama kita di sana?
kemampuan kita sudah sesuai kemampuan membeban ya, dengan durasi seperti itu tadi berhubungan dengan teknik atau kemampuan kita ditingkatkan. Yang kelima tadi memperhatikan hal-hal khusus. Bisa saja di sini hal tidak biasa, di sana jadi hal biasa. Jadi mungkin di Papua tidak biasa, di sini biasa. Di sini biasa, di sana tidak biasa. Seperti itu untuk manajemen perjalanan, gambaran umumnya. Berarti tadi udah pada denger ya, kita harus tahu juga batasan seseorang itu kan beda-beda, nggak bisa Betul. dipaksa. Terus juga kita harus tahu medan, karena medan juga berbeda-beda setiap gunung, setiap Betul. alam. Karena alam itu nggak bisa diprediksi. Kalau betul, unpredictable. Di musim kemarau aja bisa hujan di sana. betul. Terus apa aja sih Kang yang harus dipersiapkan secara fisik dan perbekalan sebelum melakukan pendakian? Karena biasanya kan ada misal ada orang yang himbau kalau paling nggak sebulan kita jogging-jogging dulu nih, kardio buat pemula kalau misalkan belum pernah naik gunung. Itu menurut Kang Os sendiri gimana Kang? Memang sangat baik menjaga kebugaran, artinya dengan berlari menggunakan otot-otot yang biasa kita mendaki. Tetapi memang agak berbeda ya, berlari tanpa beban dengan berlari menggunakan beban, artinya bawa ransel berbeda. Jadi yang perlu dipelajari tapi bagus itu menjaga kebugaran dengan melakukan jogging, lari di lintasan, jangan lintasan datar saja, karena lintasan dasar itu memang cenderung untuk untuk ada teknik latihan tertentu ya. Kita cross country, membiasakan otot-otot kita turun naik, karena memang alam yang akan kita kemungkinan akan seperti itu. Tapi tadi juga dilatih juga yang membawa beban. Menggunakan ransel berbeda. Kemungkinan orang yang kuat berlari kalau membawa ransel dan teknik membawa ranselnya tidak dikuasai, itu akan merasa mungkin menurun secara drastis. Jadi membawa ransel itu memang ada pengetahuan khusus. Makanya ransel itu dibuatkan ada beberapa bagian. Shoulder strap, pengatur atas, shoulder strap, hip belt, dan sternum itu memang diperuntukkan untuk pemindahan beban. Artinya bagus menjaga kebugaran, tapi melakukan perjalanan dengan menggunakan ransel itu berbeda dengan tanpa beban. Artinya ransel teknik membawanya harus dikuasai. Coba membawa ransel dengan tidak membawa ransel akan berbeda. Demikian gambarannya. Jadi kita selain juga harus menjaga kebugaran, kita juga harus tahu tekniknya ya Kang dalam membawa beban. Membawa beban. Kalau kita membawa beban juga buat tubuh kita. Jadi bukan cuma sekedar lari ataupun cardio gitu ya Kang. Betul. Jadi mau beban juga bisalah sambil jalan ke trek-trek, turun naik, tapi masih kondisi aman gitu. Artinya aman tuh masih dalam lingkungan, tapi kalau dilatih kita nanti terbiasa memindahkan beban. Biasanya kalau naik gunung tuh ada orang yang gini aja ke ransel tuh. Wah, itu berarti bebannya di pundak terus. Idealnya sih pindahkan dulu ke pinggang. Pundak tidak di. Kalau kita lihat penduduk asli dulu kan malah ke dahi. Bebannya ke dahi. Dibantunya ke dahi, bukan ke sini. Kalimantan, di Papua, ke dahi. Untuk beban terberatnya di sini. Pakai kekuatan leher ya, otot leher ya. Demikian untuk gambaran, penting sekali penguasaan membawa beban. Mantap nih, bermanfaat banget nih ilmunya dari Kang Os. Lalu Kang Os ini kan udah pernah melakukan ekspedisi gunung-gunung di Indonesia. Dan dalam pengalaman Kang Os sendiri, selama ekspedisi di gunung ini, seperti apa sih karakteristik medan gunung khususnya di wilayah Pulau Jawa ini? Secara ini kita berada di medan tropis. Jadi kalau saya membaginya secara garis besar ada dua gunung, bukan berapi dan gunung api. Di Jawa terutamanya gunung api biasanya soliter, artinya kita tuh mendaki langsung strike ke puncak. Jarang seperti gunung-gunung yang non berapi biasanya berbentuk seperti pegunungan panjang, trek-trek panjang. Nah ini kemudian ada juga gunung yang memang seperti di Indonesia ada juga yang hampir dari ketinggian 0 mendakinya. Jadi kita benar-benar beradaptasinya tuh dari panas sekali, kelembabannya yang panas tiba-tiba
begitu naik ke ketinggian dinginnya juga lumayan. Nah, jadi saya juga mendaki gunung itu kebayangnya dinginnya. Begitu pengalaman kemarinnya ekspedisi 28 gunung ke bagian di Binaya. Ternyata yang paling menyiksa itu di bawah. Kelembabannya waduh. Keringat itu di ketinggian kurang lebih 200. Dengan posisi geografis 2 derajat mendekati Holustiwa ya. Sebenarnya matahari itu dekat sekali ya, tegak lurus di atas kita. Kemudian hutan-hutannya itu begitu panas. Sehingga pengeluaran keringat itu kalau dihiperbolikan itu kita minum 2 liter keluar 4 liter. Waduh. Kelembabannya yang menyiksa itu ternyata. Dalam perjalanan itu kemudian pernah baca referensi juga tentang perjalanan ke Benaya dari tim caving dari Italia. Betul sekali ternyata begitu dibuka yang paling menyiksa mereka itu itulah kelembaban udara dan panasnya. Terkuras energi di situ. Tapi memang itu jadi satu perjalanan tuh bukan hanya gunungnya saja, tapi pada saat proses mencapai gunungnya itu juga akan kemungkinan berbeda-beda kondisinya. Bukan hanya dingin di gunung tuh. Bisa saja selama perjalanannya mengalami ada panas dulu. Memang beberapa titik langsung untuk gunung-gunung yang sudah populer memang base camp atau titik pos terbesarnya memang sudah berada di ketinggian. Tapi ada juga yang memang melakukan perjalanan dari bawah dulu. Begitu untuk gambaran, ada gunung api, biasanya soliter, langsung begitu truk mendaki, satu jalur, naik ke atas. Biasanya seperti itu ya. Yang kedua yang berbentuk gunung-gunung non-api. Biasanya berbentuk pegunungan yang jalurnya panjang. Seperti itu untuk gambaran gunung di Indonesia. Berarti gunung-gunung di Indonesia rata-rata soliter yang langsung naik ke puncak gitu ya, Bah? Gunung api biasanya seperti itu. Karena emang biasanya para pendaki di Indonesia pun ngelakuin perjalanan dengan singkat ya, Bah? Seperti Ya, 3 hari betul. 2 malam, 2 hari 1 Apalagi malam. sekarang kan, tuntutannya berapa paling lama rata-rata 3 hari 2 malam ya paling lama rata-rata tuntutan dari pengelolanya. Iya ya, karena masa pandemi ini juga, Kang Os. Iya, betul. Lalu dalam mendaki ini kan nggak lepas dari navigasi darat nih. Menurut Kang Os sendiri navigasi darat tuh apa sih, Kang? Ya, navigasi darat kalau dulu memang kita keseharian juga ya menggunakan aplikasi. Hampir semua aplikasi di HP itu meminta posisi. Jadi sekarang tuh sebenarnya lebih mudah. Tinggal mungkin manajemennya ke batu baterai aja. Kita misalnya bawa aki kering lah untuk tetap kita bisa melakukan bernavigasi. Kita tahu posisi tujuan kita kemana. Biasanya itu. Kadang-kadang tentang navigasinya, manusia tuh saya sendiri nih. Saya merasa ini sedang di Cigadung, daerah Dago Cigadungnya ini. Saya nih sedang merasa menghadap ke timur. Tetapi begitu melihat kompas, ternyata saya sedang menghadap ke selatan. Jadi manusia tuh punya, kalau pernah dengar nggak dulu ada utara peta, utara kompas, dan utara sebenarnya. Utara sebenarnya kutub, utara yang terdapat pada peta, dan utara kompas, utara yang ada pada kompas. Jadi utara magnet. Jadi magnet ini ke arah magnet bumi. Ternyata ada satu lagi utara kita. Tanpa alat bantu, kita akan makanya mempunyai utara masing-masing. Utara saya ke sana. Padahal di kompas jelas ke sana. Jadi hati-hati untuk arah. Kita mungkin terbiasa di rumah sendiri, di lingkungan sendiri, emang ini utara, timur, selatan, barat mungkin ya. Tapi begitu masuk daerah orang lain, kalau kita tidak waspada, kita akan, masa ada yang sembahyang menghadap ke, seperti itu. Itu tanda-tanda bahwa kita disorientasi. Sering disorientasi. Kompas, peta, makanya hal-hal kecil seperti penunjuk arah kompas, saya bukan pakai 2 jam tangan. Karena saya punya tadi, kelemahan manusia tadi, mungkin ya, hanya beberapa manusia yang ini arahnya berbeda dengan arah yang ditunjukkan oleh kompas. Saya sendiri ini bukan di hutan, ini di kota ini. Disorientasi di sini, di daerah. Padahal jarak dari rumah saya tuh tidak begitu jauh, cuma 5 kiloan lah. Tapi saya di sini di daerah Cigadung berbeda.
utara yang ditunjukkan oleh kompas dengan utara pikiran saya. Hati-hati dengan arah. Artinya lengkapi dengan alat-alat navigasi. Kompas saya di tangan karena HP saya tidak ada kompasnya. Kompas ini. Kompas. Ada kompas-kompas kecil lagi di dalam ini. Cadangan. Gantungan kunci kompas. Seperti ini ya. Karena memang itu kelemahan saya. Mudah-mudahan yang lain tidak, tapi berpikirlah seperti saya. Artinya berpikirlah bahwa saya semua orang tuh punya kelemahan terhadap arah. Nah, ini bentuk kesepakatan manusia dengan arah adalah kompas. Artinya utara ini sepakat, oke, sepakat dengan kompas, bukan dengan kita. Begitu untuk gambaran navigasi, bahwa kita tuh memang sering disorientasi di medan-medan baru. Jangan remehkan, jangan samakan arah rumah kita dengan daerah yang kita datangi. Cek, oh salah ternyata utaranya. Seperti itu. Benar banget nih. Untuk Kita navigasi. lebih baik lengkapin peralatan kita Ya, kayak betul. kompas. Kalau nggak punya kompas pun sekarang di HP juga banyak aplikasi kompas. Ya, banyak aplikasinya. Tapi pastikan dulu, Bog, HP-nya tuh ada apa? Ada sensor magnet. HP saya tidak ada. Ya, makanya begitu ada peta, banyak peta di sini. Pakai aplikasi yang bisa pakai peta big gitu ya, Avanza. Tapi tidak ada HP-nya, tidak ada kompas. Jadi gini aja, pakai kompas ini. Jadi kalau mau pakai HP saja, pastikan HP-nya ada sensor magnetik. Begitu. Oke Kang. Bahas kompas dan navigasi darat nih Kang. Akang punya cara simpel nggak sih nentuin arah dalam navigasi darat, terutama di hutan gitu Kang? Ya paling simpel kalau tanpa kompas ya, dengan matahari. Tapi kesulitannya pada saat tengah hari, pada saat tegak lurus, jadi arah bayangannya hampir habis ya. Yang lain-lainnya banyak cerita-cerita mungkin agak ini juga ya, agak samar, artinya tuh diragukan dengan menggunakan lumut. Itu teknik-teknik karena sifat lumut juga bukan apa, dia tuh tumbuh di daerah yang akan tumbuh lebat, di daerah yang lembab ya. Artinya untuk tempat terbuka kemungkinan kita bisa melihat arah timur barat. Tapi untuk medan-medan tertutup yang semuanya tertutup cahaya, kemungkinan kita akan sulit menggunakan lumut. Yang paling simpel tadi dengan sinar matahari. Atau kita juga mau nyoba-nyobalah dulu, pernah di SD pernah praktek membuat magnet dari jarum. Tapi pastikan kepala jarumnya yang lubangnya atau yang sudutnya yang utaranya, seperti itulah. Jadi paling realistis ya bawa kompas lah yang kecil-kecil, apa kompas apapun. Dan ini satu lagi, pastikan, saya dulu ini kompas ini utaranya terbalik. Jadi reverse polarity istilahnya. Utaranya terbalik, utaranya yang biasanya di warna merah menunjuk ke arah selatan warna merahnya. Kebalik ini utaranya pastikan. Tapi disembuhkan magnet mah dengan magnet lagi begitu. Jadi saya pakai magnet ada di, jadi iklan IG nih, ada di IG saya, sederhana sebenarnya ya. Cara untuk menyembuhkan penyakit kompas tuh pakai magnet lagi aja. Begitu untuk gambaran navigasi, menentukan utara yang paling mudah. Iyalah banyak bawa kompas kancing apapun lah. Pastikan kompasnya tidak reverse polarity begitu. Oke, berarti kita harus bawa peralatan kayak kompas paling nggak ya Kang, soalnya kan alam nggak bisa ditebak gitu. Menduga-duga kayak gitu. Iya. Terus ngomongin soal kompas dan arah, gimana sih Bah kalau kita kehilangan arah, terutama di hutan, di gunung gitu kayak, kalau kita tersesat gitu Kang? Nah ini masalah biasanya terjadi pada pendaki kita. Mereka tuh untuk menyadari bahwa dia tersesat tuh lama. Jadi artinya pada saat sudah dia mencari-cari jalan, oh tersesat tuh bukan ada semacam ya, kalau ini stop namanya, yang istilah stop, sitting, thinking, observe, sama planning, itu istilah-istilah. Tapi itu harus dilakukan, memang stop. Merasa tersesat, sudah, diam dulu. Duduk. Jangan coba mencari arah dengan, artinya mencari arah tanpa pengetahuan, membabi buta, alias bisa disebut panik ya. Artinya kita bergerak, ada semangat untuk bergerak,
tapi tidak ada pengetahuannya. Kita bergerak secara acak. Begitu sadar, wah, stop. Aku sepertinya sudah terpisah. Saya tidak tahu ada di mana. Stop. Duduk. Kemudian kalau mau berpikir, aduh tadinya baik-baik saja. Itu seperti itu ya. Berapa jam yang lalu saya masih bersama teman-teman. Artinya, jangan kemana-mana dulu. Biar tidak titik tersebut, titik stop tersebut adalah titik terdekat dari kondisi aman sebelumnya. Lebih baik stop dulu. Cek. Mencoba berpikir, oh kembali ke sana adalah langkah terbaik. Planning, bikin perencanaan. Observe lingkungan, oh mana tadi aku dari sini kemungkinan. Karena orang tersesat kan tidak tahu dari mana mau kemana. Dari titik tersebut, stop itu. Udah, tentukan. Planning, aku akan kembali lagi. Tapi, kemungkinan karena tidak bisa kembali ke titik tersebut, amankan dulu titik stop tersebut. Lakukan pada saat pencarian penandaan-penandaan yang jelas. Bila perlu dengan ini. Karena ingat, orang yang tersesat itu akan dicari. Jadi bikin jejak itu bukan bikin tanda-tanda ini bukan hanya untuk dia kembali, tapi juga untuk orang lain mencari. Lakukan setiap gerakan dengan penandaan. Pernah ada kasus, ini diceritakan berulang-ulang karena memang sangat bagus apa yang dilakukan oleh survivor. Jadi SAR di Ciremai, satu orang sudah ditemukan sakit, kemudian bawa lagi ke atas. Setelah sehat ya. Di mana titik terakhir? Memang sudah ditentukan tapi dipastikan lagi. Kemana? Oh, ke sana. Telusuri. Pencarian dari titik terakhir, si survivor tersebut ya mengenali daerah. Masuk, tiba-tiba setelah berapa ratus meter masuk ke jalur, lihat tebasan ada tanda-tanda sebuah tulisan. Saya berlima, satu orang sakit, makanan tinggal madu saset. Kalau tidak salah dua saset. Satu orang sakit. Rencana kami akan menelusuri, ditulis itu. Menelusuri lembah, kemungkinan karena ingin dekat dengan air ya. Walaupun emang ya lembah itu sulit ya sebenarnya kalau dilalui ya, kecuali di pinggir-pinggir lembahnya dan dijadikan si alur lembah itu sebagai guide. Ya udah, begitu tulisan langsung dikerahkan pencarian di sana. Dia ketemu. Itu bagus, berarti di dalam tim yang 5 orang itu ada seorang leader yang bisa membagi satu saset untuk 5 orang, satu orang sakit dan itu ada pemimpin di sana yang bisa menenangkan 4 orang anggotanya. Mudah sekali ditemukan dan semuanya dalam keadaan selamat. Begitu, artinya begitu tersesat, stop. Karena itulah titik terdekat dari kondisi aman kita sebelumnya. Bikin perencanaan kembali ke titik aman karena paling dekat. Penandaan. Penandaan bukan hanya buat kita, tapi juga buat tim pencari. Siapa tahu ini akan berlaut-laut, mudah-mudahan tidak. Begitu, Bogi. Wah, keren banget nih ilmu dan cerita dari Kang Sony ini. Berarti kalau kita tersesat, kita harus diem dulu, kita amati situasi dan kondisi, baru kita bikin plan selanjutnya kita mau apa. Betul. Yang jarang diingat itu penandaan. Ingat bahwa kita akan dicari, kemudian titik tersebut adalah titik terdekat dari kondisi aman sebelumnya. Itu tandain untuk kita dan untuk orang lain mencari. Permudah orang yang mencari untuk keselamatan kita. Penandaan itu. Oke, makasih Kang ilmu dan ceritanya nih yang bisa buat pengalaman kita jika amit-amit kita tersesat. Iya, betul. Juga janganlah. Makanya jangan lupa baca doa dan persiapan yang matang. Betul, persiapan betul. Tapi Bogi ya maaf ini ya, bukan menyuruh tersesat. Saya beberapa kali tersesat dan selamat akhirnya menyadari penyebab tersesat tersebut. Tapi saya bersama orang-orang yang berpengalamannya, artinya ada ketenangan lah. Bukan berpengalaman, artinya satu organisasi. Tersesat sering itu, waduh. Sama ya ini ya, karena kita sudah dibekali kemampuan bertahan hidup, jadi tingkat stresnya tidak terlalu tinggi. Tapi begitu kita keluar dari kondisi tersebut, ada beberapa memang yang bertambah lah ininya. Mungkin dari ketidaknyamanan itu menimbulkan, wah ada ilmu baru nih, seperti itulah. Tapi usahakan jangan tersesat lah.
Wah, malah Kang sama grupnya tersesat malah jadi pengalaman baru nih, Kang. Ya betul, karena itu pasti ada teknik-teknik apalah, kadang-kadang di luar pengetahuan gitu ya, untuk keluar dari kondisi tersebut gitu. Oh, keren keren. Lalu dalam keadaan survival gini, Kang, gimana sih cara buat api jika tidak ada korek? Maupun kita harus memasak apa gitu yang bisa dimasak gitu, Kang, ketika kita dalam kondisi tersesat ini khususnya, Kang? Ini saya, yang kalau matahari ada memang ya paling tidak menguras tenaga lah dengan menggunakan ini kaca pembesar dari Kompas, pernah dicoba dan berhasil. Kaca pembesar menggunakan misalnya serabut, panaskan, itu anak-anak ya mungkin pernah mencoba ya main-main ini, paling tidak menguras tenaga dengan menggunakan kaca pembesar Kompas. Kemudian yang paling mungkin lagi, tapi ini harus dilatih. Karena latihan itu untuk menambah keyakinan percaya bahwa ini akan berhasil. Menggunakan teknik friksi. Kayu dengan kayu. Ini yang paling mungkin. Karena banyak sebenarnya teknik-teknik lain dengan batu, artinya kita menyiapkannya dari rumah. Artinya kalau menyiapkan dari rumah, kenapa tidak menyiapkan yang paling mudah saja gitu, korek. Ini hanya untuk berlatih. Dan ini selalu dibawa, bisa karena panas bisa dihasilkan melalui benturan dua benda keras. Seperti kalau tidak punya besi seperti ini, bisa pakai cutter kan. Ini sifatnya menyerupai baja ini. Cutter batu-batu keras seperti ini. Ini banyak ya di pasaran yang ferrocerium bisa untuk. Tapi yang paling mungkin kalau kita tanpa korek dan tanpa ini adalah dengan menggunakan tadi kaca pembesar dan teknik friksi. Boleh ditunjukkan di sini kalau ini ada friksi ya. Terlihat? Oh belum ya. Udah terlihat, Kang. Nah ini terlihat nggak ininya? Ya, terlihat, Kang. Nah ginilah. Nah, ini kita coba ya menggunakan teknik friksi. Ini dengan kayu yang sudah disiapkan, tapi saya pernah mencoba menggunakan kayu-kayu yang langsung diambil dari pohon, kayu kering. Seperti ini. Ini sudah jadi sebenarnya, tapi kita perbanyak dulu. Sudah terlihat jadi ini. Kemudian, nah jangan nyalakan kalau kita belum siap dengan bahan-bahan setelahnya. Ini kita tinggal bisa tambahkan beberapa lah. Ini arang-arang buat menambah lama usia ini ya. Ini menggunakan serabut dari tambang Dadung. Jadi kita tinggal biarkan meniupnya. Tapi karena ini kita sedang berada di dalam ruangan, Bogi kita skip aja dulu ya.
Ya, boleh Kang. Ya, sedang dalam ruangan. Tapi ini Iya, sudah, nantilah kalau sudah. kalau apinya nyala besar malah bahaya Ya, Kang. tapi ini kita anggap saja yang sedang duduk seperti ini. Ini tali-tali ini bisa menggunakan pakaian kita ya, sebenarnya baju. Karena ini kita ambil seng dulu. Ini oke, Bogi, nanti karena waktu mungkin membatasi dan itu kita perlu perlakuan khusus juga untuk api. Kita lanjut. Iya, iya. Wah, keren banget nih cara dari Kang Ya, Os. Makasih juga nih Kang, udah dipraktekin langsung, nggak ya. cuma teori. Biarkan nanti menyala juga lah sendiri. Lalu Nah, dari Kang Os ya. sendiri punya pengalaman survival nggak sih Kang melakukan pendakian? Kalau ada mungkin bisa diceritain ke teman-teman nih. Ini saya pernah mengalami sekali itu yang terasa itu pada saat perjalanan ekspedisi ya, sebut buat anggota muda dari angkatan. Saya sebagai pendamping di sana tuh membuat jalur rintisan di Gunung Rantai Mario dari arah Tolaju ke puncak Rantai Mario. Itu pegunungan. Rantai Mario itu panjang sekali. Jadi kita bermain-main di ketinggian 2.500, turun lagi 2.700, turun lagi 2.900. Dan cuaca pada saat itu memang menguji sekali ya. Hujan hampir tiap hari. Nah, sebut saja pada saat kita melakukan rintisan itu kita menggunakan teknik peta kompas. Artinya untuk mencapai tujuan itu kita menggunakan peta dan kompas. Petanya 1:50 dulu tuh. Peta kompas. Kita tuh benar-benar dipaksa untuk menyelesaikan dengan sudut kompas. Jalur sudah diplotkan beberapa hari. Hari keempat, hari kedua kita evaluasi. Ternyata target harian kita itu tidak tercapai. Artinya kita hari ini harusnya 2 kilo, kita dapat 1 kilo. Akhirnya si tim operasi dan logistik memutuskan untuk membagi kembali, membongkar paket-paket yang sudah dipaket itu ya, paket harian, paket per sekali makan itu dibongkar, dipaket kembali berdasarkan bukan asumsi ya, perkiraan operasi mulai dari titik sekarang sampai ke titik akhir perjalanan. Bongkar lagi, dipaket ulang di lapangan. Ceritanya, karena kita bermain di peta kompas dan kita dituntut memang menyusah dengan sudut kompas, akhirnya kita sampailah di puncak Rantai Mario. Bertemu di sana sama anak-anak dari Universitas, kalau tidak salah Universitas Pancasila 5 orang. Oh Kang, kalau dari sini tinggal ini aja ikuti jalan setapak saja. Oke. Setelah ya foto-foto bareng nggak salah ya, tahun 2011 saat itu. Turun aja kita. Dari kondisi kita harus menggunakan peta kompas dan jalur-jalur yang belum ada, kemudian di hadapan kita sudah terbentang jalur yang sudah ada. Aduh, itulah yang mengurangi kewaspadaan kita. Kita sehingga lalai. Jalur sudah, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kita tuh, pos ini mesti lihat pos 6, masih terbaca. Dari situ, menjelang sore kita mau berbipak, tiba-tiba, kita berada di mana?
keluar dari jalur. Padahal katanya jalurnya jelas kok. Nah, kata mereka tuh. Oh, kita udah keluar dari jalur. Kemudian kesalahan kita pada saat itu, kita tidak berusaha kembali. Tapi, oh udah Bipak. Nah itu. Beberapa hari, nah ini kondisi survival sebenarnya itu kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jalan-jalan. Jadi begitu masuk ke ini Saasa, perbekalan anak-anak sudah tinggal sedikit nih. Begitu ngambil air, kita naik lagi. Air itu kita tidak menyusuri sungai karena itu sangat memang sungai di gunung-gunung itu di pegunungan, waduh, curam, berair terjun, licin, berbahaya. Lebih baik sungai itu untuk mengambil air dan guide saja kalau dijadikan guide untuk jalur. Tapi pada saat itu kita berjalan bukan mengikuti lembahan, tapi cari pungungan yang paling besar. Oh, sana. Jadi kita berjalan seperti ini. Ambil air, sudah mengambil beberapa makanan. Ingat makan malam tuh ada kerupuk kan di paket-paket beberapa hari itu ada kerupuk. Kebetulan tidak ada beberapa tidak dimasak. Kalau zaman sekarang disebut seblak ya, untuk kalau nggak pakai cikur tapi. Makan malam, makan pagi, bubur. Beras, ya bubur tuh kan kalau orangnya banyak, bahannya sedikit dibikin bubur. Jadi lebih banyak airnya daripada berasnya. Siang-siang, nah ini kita itu kondisi survival itu. Kita tidak tahu kondisi ini akan berakhir kapan. Tapi kita terus berusaha dan yang kita lakukan itu yang tidak panik artinya itu yang terlihat tidak panik, kita masih menggunakan pengetahuan. Kita masih menggunakan peta kompas, kita masih berusaha dengan peta kompas tersebut menentukan posisi. Oh, kita di sini. Walaupun itu diujinya tuh. Begitu kita di punggungan, cuaca gelap, tidak terlihat patokan orientasi itu, tertutup, kabut. Nah, itu benar-benar diuji. Kalau ada sedikit, oh ini asumsi, ini puncak ini kita ada bidik berapa, seperti itu. Kemudian kita berjalannya tadi, begini, sampai ke punggungan terbesar. Satu saat, oh diberi ini, ada beberapa yang terlihat sepertinya nenek mori, apa punggungan-punggungan, bikin plot-plot, kita berada di sini, asumsi ya tetap ya. Jalan-jalan, nah begitu jalan, set jalan, ada tanda-tanda nih, ada tanda jalur, susur, 2 orang turun ke bawah, pastikan, oh putus, tertutup, oke balik lagi, cari lagi. Nah setelah makan siang terakhir tuh, makan siang tuh masih ingat susu saset sama permen, susu, air, yang paling aman tuh air banyak. Karena ingatnya di survival itu manusia bisa bertahan hidup tanpa makan sama sekali itu 3 minggu, tapi tanpa air cuma 3 hari. Dan keponakan saya juga pernah di kota, walaupun di kota tidak makan sama sekali 18 hari. Kehidupan normal biasa rutinitas game apa keponakan saya. Kemudian tapi dia tetap minum. Nah, di situ juga air aman. Ingat makan siang itu susu sama permen dibagi-bagi, susu saset. Nah, kemudian kita di satu punggungan besar itu menemukan ada satu rapia. Susur, semakin panjang semakin jelas. Ada bekas jalur ya, bekas jalur. Dari situ kita menemukan jalur Rantai Mario, jalur lama tapinya. Sampailah. Nah itu pengalaman survival yang pernah saya alami, salah satunya ya. Sebenarnya cuma itu yang paling lama dan disadari. Wah, survival kita tuh. Itu diuji sekali benar oleh alam itu. Kita begitu misalnya di punggungan itu seharusnya kita dengan mudah mendapatkan patokan-patokan puncakan atau sungai atau apapun. Sebenarnya kabut dan hujan. Benar-benar ambil air, amankan dulu air. Iya berat memang, tapi waduh kalau ada air tuh. Terus cari akhirnya sampai menemukan jalur yang sudah tidak digunakan lagi oleh para pendaki di Rantai Mario. Ini yang tadi api. Buat teman-teman bisa dilihat. Iya. Apinya udah nyala. Sudah, tadi dibiarkan dulu. Biar makasih biar ada kering serabutnya lah. Jadi dari arang-arang tadi. Wah udah. Begitu untuk pengalaman sebenarnya salah satunya itu ya. Tapi benar-benar kalau kita selamat
kondisi tersebut tuh sangat mengendap di kita tuh. Waduh, seharusnya begini. Jadi ada ilmu-ilmu itu banyak dari kegiatan-kegiatan yang tidak terduga. Tapi semoga semua dalam perencanaan, tapi tidak ada rencana yang sempurna. Siap-siap saja ya, berpikir tetap berpikir hujan akan turun. Gitu Gi, Wah, keren. Bob, untuk ininya. Ya, Pengalaman keren banget nih survival itu. Kang Os dan teman-temannya. Terutama kan buka jalur itu kan bukan hal yang mudah ya Kang. Dan Betul. harus dilakukan dengan ilmu karena nggak bisa sembarangan ya Kang. Tuh perencanaannya. Ya betul. Wah, jadi kita adakan simulasi dulu Bogi pada sebelum pembukaan jalur yang panjang dan jumlahnya 9 hari, awalnya tuh bertambah jadi 13 hari. Itu kita berlatih dulu. Kemampuan kita membawa beban sekian, membuka jalur berapa. Kita asumsikan untuk itu ada semacam persami dulu sebelum ekspedisi itu ya. Jadi kita coba dengan beban yang terberat yang kita bawa, kita lakukan rintisan membuka jalur di medan simulasi di perkemahan. Kita ukur titik ini 400 meter. Nah ini kondisi dalam persami itu kan jarak pendek. Ingat dengan pendakian yang panjang itu stamina tubuh kita tuh mau tidak mau akan turun. Akan walaupun makan banyak tetap ada penurunan ya. Tapi mungkin ada penambahan juga pada tekadnya, kekuatan tekad kita lebih cepat beradaptasi dengan alam. Begitu, Bogi. Wah, keren banget nih Kang. Lalu untuk mengatasi kendala saat pendakian seperti rombongan kita ada yang hipotermia, lalu ada yang cedera. Itu gimana sih Kang menurut Kang Os? Memang itu harus ada kesepakatan lebih awal, lebih dulu ya. Biasanya dalam satu tim utuh itu kejadian-kejadian hipotermia itu karena sangat jarang, bukan jarang ya. Artinya hipotermia itu orang-orang tuh orang yang terkena tuh benar-benar tidak sadar. Jadi kenali dulu gejala sebelum dia terkena hipotermia. Tidak sadar dia hipotermia itu. Biasanya bahkan di juga nama ini tidak tahu ya. Menggigil itu bahkan ciri-ciri ya masuk tahapan fase ini. Hipotermia, cedera, itu kesepakatan dulu. Kalau ada cedera misalnya ada tim khusus atau seluruh tim menunggu. Semua terjadi karena kesepakatan tim. Tetapi kalau perjalanan ini menunggu sampai sembuh atau mencari bantuan, nah itu kesepakatan dari sebuah tim. Makanya ada tim leader, tim ini untuk satu rombongan utuh itu dibutuhkan kesepakatan. Tinggal juga kan jangan sendirilah kalau ini karena tekanan dari alam juga kalau belum terbiasa sendiri di hutan itu wah bisa berakibat ini juga stresnya lebih tinggi lagi. Jadi untuk cedera hipotermia itu emang hipotermia harus bukan kesepakatan lagi itu harus ditolong. Hipotermia itu kita memang siapkanlah antisipasi dari cedera hipotermia tersebut. Air hangat, ready kayak apa membawa ini kan semacam vakum plus atau tempat-tempat air yang bisa menyimpan panas itu sangat memangkas waktu. Artinya tepat sekali apa dibutuhkan tuh kita tidak usah masak. Belum lagi kondisi untuk masak juga kan. Karena kejadian itu tempatnya bisa tidak diduga. Bisa di tempat yang sulit, bahkan untuk membuat tenda, untuk berdiri juga sulit. Kita siapkan peralatan-peralatan pendukung kita. Hipotermia, kehilangan panas tubuh, coba dengan menghangatkan, mengganti pakaian, dengan membuat perlindungan. Perlindungan dulu, amankan. Jauhkan dari benda-benda dingin, termasuk logam, tanah tuh ya. Tanah ini, saya pernah di Rantai Merah juga, saya pernah tidak bisa tidur karena tadi durasi pendakian yang panjang sehingga stamina tubuh menurun. Yang biasanya saya tuh bisa tidur lelap, ya dengan kondisi ini matras tipis gitu ya, sleeping bag yang sama, tetapi pada saat hari kesekian di ketinggian tidak bisa tidur, duduk, semua pakaian udah keluarin untuk mengganjal tadi, menjadi insulasi antara tubuh dan dinginnya tanah. Tanah itu dingin sekali, karena orang yang terkena hipotermia hindarilah, jauhkan dari dingin tanah, dingin logam dan pakaian basah yang bersifat konduksi ya. Dan beberapa sifat perpindahan panas. Itu yang harus dilakukan, alat-alat juga dipersiapkan. Artinya dengan kedinginan kita memerlukan yang hangat-hangat dan energi yang mudah sekali diubah menjadi makanan-makanan atau minuman yang mudah diubah menjadi energi. Seperti air manis,
buah-buahan korma ya. Korma itu gulanya bagus. Itu sangat sangat membantu. Alat bekal juga sangat membantu untuk penanganan kejadian-kejadian yang paling mungkin di gunung-gunung di Indonesia. Begitu, Bogi. Izin minum. Pastinya. Oh ya, silakan Kang, silakan. Pastinya hipotermia bisa diminimalisir dengan ilmu dan kesiapan sebelum mendaki ya, Kang. Kenali gejalanya hipotermia, banyaknya referensi. Kenali orang gejala. Masih ada waktu, Bogi. Saya mau ini ada kasus hipotermia di Gunung Agung, tapi bukan saya, teman ini. Satu, dia selamat karena beruntung berjalan bersama orang-orang yang berpengalaman. Tapi saya juga tidak berada di situ. Jadi dia diketahui ini orang ini jalan oleng. Jadi di gunung nih ketinggian. Wah, sudah tidak menggigil. Udah aja. Diselamatkan aja. Nah, setelah selamat kejadian-kejadian saya tanyakan kepada orang tersebut. Kumaha rasana pada saat hipotermia? Mungkin ya artinya kalau dia sudah sadar sudah menjelang sembuh karena orang hipotermia itu biasanya tidak ingat sama sekali kejadian-kejadian. Nah, pada saat naik di samar-samar itu dia mengatakan seperti ini. Jadi saat itu saya tahu saya masuk ke tenda, kemudian dibuatkan buka kompor, masak air, tiba-tiba air sudah ada. Jadi artinya pada saat buka kompor, masak air, mesti melihat masuk ke dalam pikiran. Pada saat proses pemanasan air dia kesadarannya hilang kembali. Timbul kembali kesadarannya pada saat air sudah matang dan jadi semua tuh dia terasa berjalan begitu cepat. Itu sudah mulai ada kesadarannya. Berarti dari kesananya itu harus ada yang menolong. Nah, sudah diamankan, dia merasa semuanya itu berjalan begitu cepat. Jadi ada beberapa hal yang tidak terlihat tapi tidak dia sadari. Tahu-tahu misalnya saya berjalan dari titik ini tiba-tiba sudah ada di depannya. Nah, itu orang yang ciri-ciri gejalanya orang yang hipotermia. Biasanya ditanya dulu namanya. Kalau dia sudah tidak tahu namanya sendiri, udah aja lah amankan, bikin pelindungan, ganti pakaiannya, air hangat atau makanan-makanan itu. Kenali gejalanya agar kita bisa menyelamatkan beberapa nyawa lah untuk hal-hal banyaknya kejadian-kejadian yang di depan mata, tapi tidak bisa diselamatkan. Kenali gejalanya sehingga kita bisa mengantisipasinya. Begitu, Bogi. Oke, berarti kenali gejalanya ya, Kang, biar kita bisa Ya. meminimalisir dan mengantisipasi hipotermia. Betul. Terakhir nih, Kang, untuk pesan Akang, pesan dan motivasi Akang untuk pendaki pemula agar berani melawan keraguan dalam mendaki itu gimana, Kang? Mungkin ada kata-kata dan pesan dari Kang. Siap. Pertama dari kata pemula dulu. Kata pemula tuh belum tentu masih muda ya. Saya juga termasuk orang yang terlambat. Artinya saya masuk organisasi, masuk wadah itu di usia 27 tahun. Waduh, begini ternyata ilmunya tuh seperti ini. Kalau dulu sembarangan sekali ya. Artinya kalau kita bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup ekstrim, artinya agak di rimba, itu keberuntungannya. Atau kita memang berjalan bersama orang-orang yang berpengalaman. Untuk tadi pemula yang baru mau mulai yang ingin tertarik, ya lebih baik kita membekali. Atau sekarang banyak ya jangan open trip ya, artinya ada beberapa memang yang sudah berpengalaman mengadakan pendakian-pendakian bareng dulu atau kita buat, pasti orang tersebut lihat reputasinya, terutama untuk open trip. Usahakan yang kedua, kalau mau ikut perjalanan dengan orang-orang berpengalaman bisa dengan open trip yang reputasi baik, atau kita melakukan perjalanan sendiri, sementara kita juga gali ilmunya dulu, ilmu sederhana navigasi, membawa yang tadi termasuk adalah membawa peralatan. Membawa ransel itu berbeda sekali dengan jalan ini ya. Kemudian saya juga dulu seperti itu berpikirnya, menyamakan kondisi di lingkungan rumah kita dengan kondisi daerah tujuan kita. Akhirnya, paling dingin segini, ternyata berbeda ya, dingin di ketinggian itu. Angin, dingin, basah itu adalah penyebab orang kehilangan panas tubuh, paling berbahaya. Jadi tetap, tadi pertama,
kembali ke awal lagi ke manajemen perjalanan, data informasi medan. Kadang-kadang orang juga kan gini Bogi, kamu gosok gigi untuk mencegah sakit. Nah, tapi masih banyak orang kan yang sakit gigi ya, tapi tetap anjuran-anjuran akan terus kami lakukan untuk tetap melakukan penakian dengan pengetahuan, dengan semangat, pengetahuan, dan perlengkapan. Artinya ada 3 unsur tersebut yang memang komposisinya harusnya seimbang sih ya. Semangat untuk melakukan penjelajahan, pengetahuannya juga ada, peralatan juga mendukung. Nanti lama-lama kalau dari ketiganya tersebut semangatnya sudah ada, pengetahuannya ada, peralatannya semakin berkurang. Artinya kemungkinan ini ya, tapi tetap kalau saya lengkap sajalah. Jadi kemampuan bebannya aja dilatih juga. Pengetahuan, semangat, dan peralatan itulah komposisi yang harus dilengkapi. Komposisinya usahakan seimbang. Semangat saja tanpa pengetahuan, wah akhirnya akan membawa buta. Seperti itu Bogi, untuk ini tidak ada pemula itu bukan usia ya, tapi kapan kita akan memulai hal-hal yang baru begitu. Jadi untuk para pemula pesan dari Kang Os ada 3 ya Kang. Ya. Mulai dengan pengetahuan, semangat, dan peralatan ya Kang. Betul. Wah mantap banget nih. Tapi sayang sekali nih Kang, teman-teman dan senior-senior semua. Gak kerasa kita udah di penghujung acara podcast kali ini nih. Sebelum saya tutup, kita mau jargon dulu nih. Saya mau ngajarin Akang boleh Kang? Boleh, ya. Siap. Kalau saya bilang salam lestari, Akang jawab lestari. Siap. Lalu kalau saya bilang Vepala, Akang jawab Jaya. Apa? Oke Kang? Jaya. Apa? Vepala Jaya. Jaya, oh Jaya ya. Untuk teman-teman dan senior-senior mungkin bisa on mic terlebih dahulu. Kita jargon bareng-bareng nih sebelum kita tutup acara podcast pada pagi hari ini. Gimana? Apakah udah pada siap? Oke, langsung aku mulai aja ya. Siap. Salam lestari. 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 Vepala. Jaya. Jaya. Wah, Jaya. mantap banget nih. Makasih buat Akang, buat teman-teman, buat senior-senior. Makasih banget ya Kang udah berbagi ilmu sama kita, berbagi pengalaman. Semoga ya bermanfaat lah. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, sampai di podcast episode berikutnya. Dadah.